Sejak bayi kita melihat, kita mendengar orang tua kita. Semakin kita besar, kita menyaksikan dengan mata dan kepala kita orang tua kita. Orang tua kita membesarkan kita, menafkahi kita. Mereka juga mengatakan kepada kita, akulah yang menafkahimu. Kita melihat tangan, kita melihat mata orang tua kita. Kita melihat mereka keluar masuk. Kita melihat ikhtiar mereka membesarkan kita dengan mata kita. Mata sama dengan hal yang lain, akal dan juga yang lainnya, termasuk ujian dalam hidup ini. Kepemilikan kita pada mata membuat kita terbatas, hanya mampu memahami apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Sulit untuk melihat lebih dari yang kita lihat, sulit untuk mendengar lebih dari yang kita dengar. Semakin kita dewasa, kita mulai mendengar banyak hal dan kita mulai mendoktrin, mempercayai diri kita sendiri bahwasanya Allah ialah memberi segalanya. Allah adalah Tuhan. Benarkah Allah adalah Tuhan? Sementara yang kita saksikan adalah tangan orang tua kita, wajah orang tua kita, keluar masuknya orang tua kita dari rumah, penggawaian pekerjaan orang tua kita tidak pernah selesai. Kita tidak pernah lihat Allah, kita tidak pernah lihat tangan Allah terulur pada kita tidak pernah melihat ada paket datang dari Allah, tidak pernah. Mengatakan diri kita beriman tidak semudah itu serta-merta kita sudah percaya kepada Allah. Mata kita adalah ujian, mata kita adalah penghalang antara kita dengan Allah, dan kewajiban kita adalah membersihkan dan meluruskan. Benarkah kita mencintai Allah? Benarkah kita mengimani Allah? Siapakah yang sebetulnya Tuhan kita, orang tua kita ataukah Allah? Pikiran-pikiran ini tidak pernah muncul dalam pikiran kita karena kita terbatas oleh mata dan terbatas oleh telinga kita. Kita tidak berpikir di luar itu. Kita merasa kita mencintai orang tua kita karena Allah, tapi kita tidak pernah berpikir tentang kita mencintai Allah lebih daripada orang tua kita. Mari kita curigai diri kita sendiri, mari kita telusuri diri kita sendiri, siapa sebetulnya Tuhan kita, siapa sebetulnya yang lebih kita cintai. Tugas manusia adalah membersihkan, tugas manusia adalah meluruskan. Mari kita bersihkan, mari kita luruskan diri kita. Mencapai derajat beriman yang sebenarnya tidaklah semudah itu. Menjadi seorang muslim tidak serta-merta menjadikan kita seorang yang beriman, apalagi takwa. Tidak serta-merta kenurutan kita, ketakwaan kita kepada Allah tidak serta-merta menjadikan kita beriman, tidak serta-merta menjadikan kita bertakwa. Ketakwaan, keimanan adalah satu hal yang terus ditelusuri. Ditelusuri apakah sudah bersih, terus ditelusuri apakah sudah lurus. Seorang suami merasa memiliki hak penuh atas istrinya, merasa memiliki hak untuk mengatur istrinya, merasa hidup istrinya adalah miliknya, yang dia berkuasa atas istri dan anaknya. Seorang istri dari orang tuanya rezekinya diperantarakan Allah, kemudian berpindah kepada suami. Kita berharapnya dari berada pada orang tua kemudian berharap kepada suami. Apapun dalam hidup ini adalah cobaan, apapun dalam hidup ini adalah ujian. Lalu kita menjadi orang tua, kita nggak pernah punya anak, tiba-tiba itu keluar dengan sendirinya, ada di dalam perut kita dan keluar dengan sendirinya dari perut kita. Kita merasa itu milik kita. Gimana nak merasa milik kita? Dari kecil, dari bayi perocot, dari bayi masih merah, sudah menjadi milik kita. Dia hanya bisa nurut dengan apa yang kita inginkan, dan itu lama untuk membuat kita terjebak gitu selama masa kanak-kanak anak-anak 0-5 tahun yang gak ngerti apa-apa. Baju tinggal dipakaikan, kita yang milih. Lihat baju itu kita, imutnya buat si ini, lucunya buat si ini, tak belikan ini aja, dan mana kita hanya bisa diam. 2 tahun saja itu sudah cukup membuat kita merasa kamu milikku, kamu terserah gue ya, lu itu jajahan gue, lu itu milik gue. Tanpa sadar kita berkuasa, tanpa sadar hadir keperasaan anak itu adalah milik kita. Padahal tidak satu pun dari kita yang memiliki hidup kita sendiri, maka kita bukan milik satu sama lain, kita tetap milik Allah. Menjadi seorang ibu adalah cobaan terbesar karena mudah terjebak dengan perasaan kepemilikan. Menjadi seorang bapak terjebak dengan perasaan kepemilikan, merasa berhak apapun atas anaknya. Kemudian karena untuk semua usaha yang dikeluarkan untuk menafkahi, semua usaha untuk membesarkan, kita merasa kitalah pemilik surga, kitalah pemilik kehidupan anak kita, dan kita pemilik surganya, jadi kamu harus nurut sama aku. Kesombongan yang luar biasa, kesombongannya sangat luar biasa dari seorang yang sudah
dewasa yang sudah berumur, bukan dewasa ya, kalau dewasa menuju pada mentalnya. Umur boleh bertambah, tapi mental belum tentu. Seiring waktu, ketika kita menjadi orang tua, kita berpikir kamu belum balas mama, karena kamu belum pernah ngasih apa-apa ke mama. Kenapa? Karena kita berpikir membesarkan itu adalah tentang materi. Cari duit itu soro. Jadi kamu baru dihitung balas kalau kamu pernah ngasih aku sesuatu. Aku ngurus kamu susah. Kecuali kamu udah pernah ngurus aku ketika aku tua, aku bangka, kamu urus aku, baru itu setimpal. Itulah kesombongan kita. Siapa yang bilang kasih ibu sepanjang jalan tak harap memberi? Kita tuh manusia. Jargon-jargon seperti itu. Kemudian dengan kedangkalan berpikir kita, kedangkalan merasa kita, kesombongan kita memaknai hadis-hadis tentang birwalidain dengan nafsu. Karena kita hidup di atas nafsu, agama itu menjadi nafsu, bukan menjadi agama yang sebenarnya. Hidup itu memang diciptakan Allah untuk diuji dan dicoba. Kita boleh jadi muslim, tapi belum tentu kita benar-benar menuhankan Allah. Karena itu dibagi, ada yang muslim, mukmin, dan terus bertambah tingkatannya sesuai dengan derajat kita membersihkan diri kita, sesuai dengan keinginan kita, kemampuan kita untuk menelusuri terus-menerus apakah benar aku sudah bersih. Hal seperti ini adalah hal yang sangat asing. Hal seperti ini adalah hal yang membuat kita merasa heran. Kok bisa lebih mencintai ibuku daripada mencintai Allah? Ya, ketika aku mencintai ibuku, aku sudah mencintai Allah. Loh, itu perintahnya Allah. Tidak akan bertemu kecuali kita punya niat untuk meluruskan dan membersihkan diri kita. Mari kita bersihkan diri kita. Mari kita luruskan pikiran kita agar kita mencapai derajat beriman yang bersih dan lurus, melihat Allah dengan bersih dan lurus. Sehingga nanti husnul khotimah betul-betul ada, sehingga nanti tidak seberapa malu ketika kita kembali kepada Allah. Sesungguhnya hidup ada ujian dan cobaan, begitu banyak ujian dan cobaan. Ujian cobaan status seperti yang tadi, ujian dan cobaan harta. Kita mau pergi-pergi, mana yang kita yakini? Kalau kita pergi bawa duit, kita tenang, kita percaya sama duitnya. Tapi kalau kita mau pergi dapat uangnya sedikit, kita nggak percaya. Kita mau jalani hidup, anak-anak punya kebutuhan banyak sampai nanti SMP, SMA, kuliah dan sebagainya. Kita berpikir kalau kita punya harta, kita akan ayo ikut nabung, ayo ikut asuransi dan sebagainya. Siapa yang kita percaya? Siapa yang kita percaya ketika kita sakit? Pendapat dokter atau rahmatnya Allah? Kita lebih percaya dengan rasa takut kita. Waduh, aku nggak bisa sembuh. Waduh, aku kalau nggak minum ini, kalau nggak makan ini, aku nggak sembuh. Aku nggak begini, nggak akan sembuh. Siapa yang kita percaya? Allah tak ikhtiar kita. Aku kalau nggak bekerja, kalau aku nggak menghasilkan uang, aku nggak akan dapat uang. Kita percaya kepada akal kita. Ini usaha nggak akan berkembang kalau aku nggak begini-begini, termasuk nggak pinjam ke sana, pinjam ke sini, termasuk kalau kita nggak pinjam bank. Itu adalah pikiran kita. Ternyata setelah realisasi, bagi yang sukses, orang yang mengambil riba itu adalah ujian untuk menyilaukan kita yang menganggap itu adalah bantuan untuk membesarkan diri. Oke, aku ngambil bank senilai sekian, 5 tahun kemudian aku tanah tak jual lagi, aku untung 20 miliar, meskipun 20 miliar sekalipun. Untuk masa sulit, untuk kita melanggar perintah Allah, apakah itu berharga? Siapa yang kita percaya? Kita lebih percaya Allah yang menghidupkan kita, yang kita nggak minta hidup, atau akal kita? Ada terlalu banyak hal yang harus kita bersihkan. Ada terlalu banyak hal yang harus kita luruskan dari diri kita sendiri jika kita memang peduli dengan keimanan kita. Ketidakpedulian kita kepada keimanan kita, tidak kepedulian kita pada derajat kebersihan dan keurusan iman kita, itulah yang menjadikan kita muslim tapi tidak disukai oleh muslim itu sendiri. Itulah menjadikan agama menjadi ternoda. Itulah menjadikan agama menjadi cacat dan membuat orang lain enggan untuk beragama. Karena agama itu menjadi seperti omong kosong. Itu juga adalah jebakan yang lain. Kalau kamu tidak mau beragama, tetap kamu akan berprinsip, karena agama itu adalah prinsip-prinsip, pakem-pakem. Perkara yang megang pakem itu benar. Perkara yang pegang pakem itu asal-asalan. Itu dua hal yang berbeda. Pakemnya tetap benar, orangnya yang tidak benar. Itu pun ujian bagi orang yang tidak berani berislam,
orang yang benci dengan Islam, orang Islam yang tidak senang dengan agamanya sendiri pun itu adalah cobaan. Sesama muslim kita terkotak-kotak karena kita melihat perilakunya berjenggot, bercelana cingkrang juga besar, tapi akhlaknya luar biasa buruknya. Akhlaknya begitu sombong dalam balutan pakaian-pakaian keimanan dengan sorbannya, mengatakan banyak hadis-hadis dan ayat-ayat, tapi ternyata perilakunya merendahkan ke orang lain, memojokkan ke orang lain, tidak mencerminkan Allah Rahman dan Rahim. Hanya kita sama muslim pun jengkel, sebal, akhirnya terkotak-kotaklah kita. Mari kita peduli dengan keimanan kita, mari kita selalu bersihkan, mari kita selalu luruskan, mari kita bertanya selalu pada diri kita sendiri. Karena kalau kita di sekolah ulangan harus dapat 100, itu tujuan anak sekolah. Sementara kita di kehidupan tujuannya adalah untuk menemukan Allah, untuk membawa diri kita menemukan bahwa kita makhluk dan derajat yang diinginkan adalah membersihkan dan meluruskan.